Udah lama 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 kelewat, lama, terlalu lama, parah, lama banget ya kan, nggak pernah bikin lagi mengenai Asus ya kan, Zenfone ya kan, khususnya Zenfone. Dan di video kali ini gue bakal buat konten mengenai Asus Zenfone 5. Jadi gini, gua klarifikasi dulu deh sebelum menjelaskan secara dalam ya kan, sebelum lo kecot ya kan di kolom komentar. Jadi ini adalah HP gaming yang direkomendasikan oleh para orang-orang yang punya HP ini ya kan. Gue nggak tahu kenapa, karena waktu gue nyari HP ini, rata-rata tuh deskripsi yang ngejual HP ini tuh kayak HP Asus Zenfone 5, ini HP gaming, HP kuat gaming, semua game dilibas, semua game berat bisa sikat, apalah ya pokoknya. Kalau gue nyari kata pencarian Asus Zenfone 5 di pencarian handphone bekas ya kan, waktu gue mau beli buat review, itu rata-rata ngiklanin ujung-ujungnya spesifikasi kuat buat ngegame, game berat masih layak, dan lain-lain. Jadi gue kesampingkan dulu lah ya buat urusan ngegame, karena gue bakal ngetes total buat ngegame di video yang berbeda. Tapi di video kali ini gue bakal coba nyari tahu sih ya, sekuat apa sih kemampuan Asus Zenfone 5 ini sehingga layak atau tidak sih buat dibeli di tahun 2021. Dan hal pertama yang ingin gue bahas adalah masalah kameranya, cu. Kalau buat masalah kamera, gue rasa kamera ini sudah tidak lagi mampu untuk bersaing ya kan. Udah tidak mampu lah bersaing di pangsa pasar yang ada. Even disandingkan dengan Android baru yang harga 18 atau Android bekasnya 18, 15 yang seharga lah ya sama HP ini, itu fitur-fiturnya tuh lebih kekinian gitu, nggak kayak HP ini gitu, miskin fitur kalau menurut gue ya. Sorry itu saya aja buat pengguna Asus Zenfone 5 ini, ngomong jujur tuh lebih indah gitu. Nah jadi kalau buat kamera, buat foto, ini ya lo bisa lihat sendiri objek ya, nggak ada yang spesial sama HP ini, cu. Kalau HP zaman now itu udahlah 48, udahlah kameranya ada 2, ada 3, ada 4. Udah gitu ada bus-busan, ada embel-embel tete bengek dan lain-lain. Itu mode standar ya, dari bawaan stok ya kan. Stok aplikasi itu udah ada semua. Tapi lo tidak bisa semegah itu menemukan aplikasi kamera standar tersebut di Asus Zenfone 5 yang satu ini. Jadi gue gak rekomendasiin lo buat beli HP ini kalau lo pengen fitur yang lebih lengkap di kamera HP lo. Jadi ya skip deh HP ini. Dan saking miskinnya fitur kamera ini, gue sampai bete gitu. Ini gue scroll menu settingnya dan lain-lain, itu kayak limit banget, kayak nggak apa-apa. Kayak gue tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain sama kamera ini. Saking terbiasanya nyoba Android yang fitur kamera bejibun di Android yang harga murah gitu ya. Meskipun gue tahu sih sebagian dari lu bilang bahwa fitur-fitur yang ada di Android harga 1 jutaan, 2 jutaan itu rata-rata kebanyakan gimmick. Tapi that's way better daripada ya lu ya stoknya cuman begini aja. Dan ya itu opini gue sih. Nah tapi semua itu lumer ketika lu langsung menghidupkan layar si Asus Zenfone 5 ini. Layar Asus Zenfone 5 ini jauh lebih premium daripada HP, ya boleh gue bilang HP yang harganya bahkan 3 jutaan pun ada yang kalah sama HP ini. Ya ini kan harganya udah bekas kan. Jadi lu bisa beli harga di 1 jutaan. Untuk masalah layar, lu bisa ngalahin Android baru di harga 3 jutaan. Nanti gue kasih tahu deh kalau lu nggak percaya. Karena layar ini tuh apa ya? Pertama, dari material kacanya aja itu udah kelihatan apa ya, udah kelihatan kayak HP mewah banget lah kalau menurut gue. Dan brightness itu lembut, nyaman dilihat, sensitivitasnya enak. Ngomongin sensitivitas, HP ini meskipun gue makainya baru sebentar, tapi gue ngerasa tuh nggak ada rasa grogi. Maksudnya gimana gue ngejelasinnya? Rasa grogi maksudnya kayak miss touch, ghost touch itu kayak kagak ada gitu gue rasain. Jadi gue ngerasa nyaman aja gitu pakai HP ini, ngetik-ngetik nyaman, gue buat browsing ngetik-ngetik pokoknya nyaman banget. Mungkin ya ini dipadukan dengan kualitas layar, dengan dimensi layar yang diberikan si Asus Zenfone 5 ini, menurut gue cukup untuk jari-jari gue. Jadi ya lo bisa lihat sendiri nih, layarnya enak banget. Jadi jari-jari gue tuh kalau ngetik di layar ini tuh kelebaran kagak, kekecilan kagak. Beda sama iPhone 12 mini gue yang harganya gak ngotak, tapi gue masih lebih suka dan lebih enak ketik di sini sih ketimbang ngetik di iPhone 12 gue yang kecil banget. Jadi menurut gue masalah layar ini enak, jadi no kompromi lah gue masalah layar. Dan urusan poni, mungkin semua orang selera ya, kalau masalah poni ada yang suka ada yang enggak. Tapi gue sebagai tipikal orang yang gak suka poni, gue suka sama poni Asus ini. Kenapa lo tahu gak sih? Ada sedikit perbedaan di poninya cuy. Jadi gue ngejelasinnya gimana ya men?
Poni Android itu rata-rata hampir sama semua bentukannya, kecuali Asus sama Pixel itu rada beda-beda dikit kalau menurut gue ya kan. Jadi menurut gue kayak ngerasa fresh aja gitu dengan desainnya. Meskipun ya ada sedikit kesamaan sih, tapi nggak terlalu pasaran banget lah desain poninya menurut gue ya. Dan ya pokoknya masalah layar ini no comment, gue bisa kasih nilai dari 109 lah ya. Kurang satunya apa mungkin di ya PPI kali, cuma 402 kalau nggak salah PPI-nya, sama nit saya rada kurang sedikit, tapi it's okay lah, harga udah murah. Nah ini nih poin-poin yang paling banget gue suka ya, ini adalah fingerprintnya. Ini tangan gue taruh di volume ya, gue nggak nekan power, tinggal tep langsung langsung nongol. Ini ya mungkin kalau lo udah biasa pakai keluarga Zenfone ini adalah hal yang biasa ya bagi lo ya, tapi bagi gue kagak, karena gue bukan user Zenfone mania banget, dan gue nggak pernah pakai Zenfone, keluarga Zenfone buat gue jadiin daily driver. Jadi gue ketika ngeliat finger seperti ini tuh kayak tinggal tap nih. Ini ada passcode ya tuh. By the way ini ada passcode. Ini gue masukin langsung enak aja gitu. Gue ngerasain perbedaan ini cukup signifikan dibandingkan ala-ala Android yang ada finger di bagian samping ya kan, itu terlalu kecil jadi kayak kadang rada susah buat gue, terus kadang ya gitulah, apalagi ya mungkin lo cukup tunggu kebiasaan aja sih. Dan mungkin memang ada finger yang di tengah itu nggak enak ya kalau kameranya ada di atas fingernya, tapi ini pas banget kamera ada di samping jadi nggak terlalu ganggu. Jadi poin yang bisa gue kasih tahu banget ke lo, hal yang paling gue benci banget dari HP ini adalah bagian kameranya nih nggak guna banget menurut gue. Dan gue yakin kalau lo abis pakai HP baru di tahun 2021 ya kan, HP keluaran tahun 2021 harganya itu hampir 2 juta atau 1.500.000 ke atas, dan tiba-tiba lo switch ke Zenfone 5 ini, lo bakal kecewa banget sama kameranya. Tapi kalau buat fingernya ini gue suka banget. Untuk finger nggak usah diraguin lagi, lo juga udah lihat sendiri bahwa memang HP ini tuh kesan premiumnya tuh masih dapet banget loh kalau menurut gue ya. Dan balik lagi kalau soal desain itu balik lagi ke selera masing-masing. Gue nggak bisa paksain lu setuju atau kagak dengan gue. Kalau gue ngenilai desain yang ada di Asus ini, gue bilang ini desainnya nggak ngebosenin dan enak aja, dan feel dewasanya itu dapet. Jadi kalau lu pakai ini pun sampai sekarang dan lu genggam atau lu bawa kemana-mana, ini nggak terkesan kuno cuy, karena dia kayak desainnya tuh kayak kilat-kilat gimana gitu ya kan, tapi nggak, warnanya itu nggak ngejreng nabrak gitu loh, warnanya tuh kayak enak aja gitu ya kan. Dan kalau masalah dimensi ini balik lagi ke penggunaan masing-masing ya kan. Ada yang orang biasa pakai HP kecil, tiba-tiba pakai ya ukuran ini, jelas nggak enak. Tapi kalau gue tipikal orang tuh selagi itu enak masuk kantong tapi layarnya nggak kecil, itu gue suka. Iya itu gue suka. Masalahnya Asus Zenfone 5 ini itu fit ke celana-celana yang gue punya cuy. Jadi gue ngerasa nyaman banget sama Asus Zenfone 5 ini, makanya gue ya udahlah ya. Tadinya gue udah ada video ngegame-nya pakai HP ini, dan ini udah gue reset lagi, dan ya lu bisa lihat sendiri ya kan. Nanti gue buat video gamingnya di video yang berbeda, karena ada hal-hal seru yang bakal gue ungkapin di Asus Zenfone 5 ini yang katanya banyak dinobatin sama masih kuat game-game berat kata orang-orang yang jual sih. Kalau ngomongin masalah baterai, nggak usah lo tanya lah, ini cuma 3.000-an mAh dan HP ini udah cukup berumur, jadi ya menurut gue lo udah tahu lah untuk ketahanan baterainya.